Salam sejahtera bagi sahabat seiman yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di program Renungan Penyegaran Iman dengan tema Membalas Kejahatan dengan Kebaikan. Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayat yang ke-36. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 27. Sahabat seiman yang dikasihi Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan merupakan salah satu sikap yang sangat dirindukan oleh Tuhan, dan Ia sangat ingin agar kita tanamkan dan lakukan dalam diri kita. Namun yang menjadi persoalannya adalah kerinduan itu sering dilanggar oleh kita karena merupakan hal yang sangat sulit bagi manusia yang berdosa. Kita pada dasarnya dikuasai oleh kemarahan, kebencian, balas dendam, egois, dan lain-lain. Namun perlu kita ketahui bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, sangat dituntut untuk melakukan hal yang demikian. Sebagai orang Kristen yang mengenal kebenaran, sikap apakah yang kita gunakan untuk menghadapi kejahatan? Mari kita belajar 3 hal penting. 1. Kasihilah dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 27. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Banyak orang ketika menghadapi musuh, apalagi diperlakukan dengan tidak manusiawi, maka yang ada dalam pikirannya adalah marah, benci, bahkan terlintas dalam pikirannya untuk membalas dendam. Dan lebih dari itu, ada yang berencana untuk membunuh. Namun apakah dengan tindakan seperti demikian akan membawa kita untuk menang terhadap kejahatan? Dan apakah dengan cara yang demikian akan menyelesaikan masalah? Tentu saja tidak. Malah akan memperpanjang masalah. Di dalam bagian ini justru Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya, bahkan kita yang sudah percaya saat ini, suatu hal yang berbanding terbalik, yaitu mengalahkan musuh dengan kasih. Salah satu contoh kasih adalah kesabaran. 1 Korintus 13 ayat 4, yang mana kita harus dipaksa untuk penuh kesabaran dalam menghadapi musuh kita. Juga dikatakan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 5. Yang dimaksud dengan tidak menyimpan kesalahan orang lain adalah berusaha untuk menutupi segala sesuatu dengan kebaikan, dengan senyuman, dengan ucapan syukur, atau lebih tepatnya melupakan apa yang terjadi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara sanggup melakukan hal demikian? Mari meminta kepada Roh Kudus menuntun dan menyanggupkan kita mengasihi setiap orang yang membenci kita. 2. Berdoa dan meminta berkat bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 28. Pada poin sebelumnya kita dituntut untuk mengasihi orang yang membenci kita. Pada poin kedua ini lebih lagi kita dituntut untuk berdoa dan meminta berkat bagi orang yang membenci kita. Ini merupakan hal yang juga sangat sulit bagi kita sebagai manusia berdosa. Mengapa? Karena di satu sisi ia telah mengecewakan kita. Di lain sisi seharusnya kita berdoa untuk diri kita sendiri supaya terlebih dahulu diberkati. Namun hal ini tidak demikian. Mengapa kita harus berdoa bagi orang yang membenci kita untuk diberkati? Pertama, agar kita menjadi berkat dan terang baginya. Ketika kita menjadi berkat dengan tindakan mendoakannya, maka ia akan disadarkan dan percaya kepada Tuhan. Kedua, bahwa pemeliharaan Tuhan melampaui kejahatannya. Ketiga, agar ia bertobat dan pada akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Keempat, terjadinya hubungan yang harmonis dengan orang yang membenci kita. Ketika terciptanya keharmonisan, maka disitulah ada kedamaian antara kita dan orang yang membenci kita. Alhasil nama Tuhan dipermuliakan dan kita diberkati. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah selama ini saudara sudah mendoakan orang-orang yang membenci dan mencaci maki saudara, atau justru makin ada kebencian terhadap mereka? Kiranya masing-masing kita renungkan dalam hati kita. 3.
Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga pipi yang lain. Ayat 29. Kebanyakan orang akan merasa keberatan jika ditampar pada pipi kanan lalu dengan ikhlas memberikan lagi yang satu untuk ditampar. Pasti akan menimbulkan masalah. Apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus dalam nas ini? Ketika orang membenci dan mencaci maki kita, maka abaikan saja hal itu. Walaupun dengan begitu kamu mungkin akan merasa sangat direndahkan. Jika orang menampar pipimu yang satu, daripada membalas tamparannya, bersiaplah menerima tamparan berikut darinya. Artinya, serahkan kepada Allah untuk membela perkaramu, dan berdiam dirilah dan tetap berdoa saat menerima penghinaan itu. Biarkan saja Tuhan yang akan memukul semua musuh kita, karena Dialah yang berhak membalas semua kejahatan musuh-musuh kita. Ia telah berkata, "Pembalasan itu adalah hakku," dan Ia akan membuktikannya apabila kita membiarkannya melakukan pembalasan bagi kita. Tugas kita adalah kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita dan mendoakan mereka. Inilah yang terutama hendak diajarkan juru selamat kita dalam ayat-ayat ini, sebagai suatu hukum yang khas dalam kekristenan dan sebagai suatu perbuatan yang harus dilakukan. Sahabat seiman yang dikasihi Tuhan, bagaimana pengalaman saudara menghadapi orang yang membenci dan mencaci maki saudara? Apakah saudara sudah membalas kejahatan dengan kebaikan, ataukah sebaliknya membalas kejahatan dengan kejahatan? Pernahkah saudara mendoakan kesejahteraan orang yang membenci dan mencaci maki saudara? Kiranya dengan beberapa pertanyaan ini membawa kita merenungkan dalam hidup kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami selalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami berdoa, kiranya dengan firman Tuhan ini, Roh Kudus pimpin kami, arahkan kami untuk membalas kejahatan dengan kebaikan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih.